Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Brosis, jumpa lagi kita di Baca Jurnal, tempat mengasah literasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita lewat lembaran artikel jurnal ilmiah. Oh ya, sebelumnya saya berterima kasih atas komentar dan saran Anda pada edisi sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fenomena buzzer atau pendengung, istilah yang sangat akrab di telinga kita pada dasawarsa terakhir, terutama bagi pengguna media sosial. Yuk, kita mulai. Secara sederhana, buzzer dapat diterjemahkan sebagai orang atau kelompok yang secara sistematis menyebarkan narasi tertentu ke tengah masyarakat. Harapannya agar narasi tersebut dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap topik yang mereka angkat. Namun, seringkali juga aktivitas buzzer tidak hanya untuk menyebarkan narasi, tapi juga untuk mengarahkan opini publik. Mereka membuat informasi yang salah terlihat benar, dan sebaliknya menimbulkan keraguan terhadap informasi yang benar. Mereka melakukan distorsi realitas, mengaburkan batas antara fakta dan opini, serta memanipulasi persepsi masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Pertanyaannya, apakah memang sejauh itu kemampuan buzzer dalam memperdaya pikiran masyarakat? Sehingga sampai-sampai ada pihak yang merasa perlu untuk membayar buzzer untuk tujuan tersebut. Yang di dunia maya dikenal sebagai buzzer rupiah. Mari bongkar jurnal kita untuk mencari jawabannya. Berawal dari tahun 1977, ketika 3 orang peneliti dari Pennsylvania, Amerika Serikat, yaitu Lynn Hasser dan David Goldstein dari Temple University, bersama Thomas Topino dari Villanova University, menerbitkan artikel mereka berjudul Frekuensi dan Perbincangan tentang Validitas Referensi. Artikel ini dimuat dalam Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior nomor 16. Dan dalam penelitiannya itu, mereka ingin mengetahui apa yang mempengaruhi orang untuk meyakini atau tidak meyakini sebuah pernyataan saat ia sendiri tidak memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Mereka mengistilahkannya dengan referential validity atau validitas referensi. Untuk itu, mereka mengajukan 60 buah pernyataan kepada 40 mahasiswa dalam 3 sesi yang berselang 2 minggu. Topiknya mulai dari sejarah, politik, pemerintahan, seni, olahraga, geografi, kepercayaan, sosial demografi, dan kesehatan. Pernyataan-pernyataan yang diberikan bersifat umum, yang bisa jadi kebanyakan mahasiswa tidak mengetahui jawaban yang sebenarnya. Misalnya, Republik Rakyat Cina berdiri pada tahun 1947. Mahasiswa pasti tahu bahwa RRC, tapi mungkin tidak mengetahui dengan pasti kapan negara itu berdiri. Selanjutnya, mereka diminta untuk memberikan skor antara 1 sampai 7 untuk setiap pernyataan, dari mulai sangat tidak yakin sampai sangat yakin. Sebagai catatan, hanya setengah dari seluruh daftar pernyataan yang memang benar secara fakta. Dan dari daftar pernyataan tersebut ada 20 pernyataan yang dimunculkan secara berulang dalam setiap sesi, terdiri atas campuran pernyataan yang benar dan yang salah. Hasilnya menunjukkan bahwa pernyataan yang berulang akan diyakini sebagai pernyataan yang lebih benar di saat si mahasiswa tidak memiliki data yang mendukung keyakinannya tersebut. Hal ini berlaku sama baik untuk pernyataan yang benar maupun pernyataan yang salah. Karena itu, para peneliti menilai bahwa yang berperan bagi seseorang dalam menentukan valid atau tidaknya suatu pernyataan adalah jumlah pengulangan pernyataan tersebut. Hingga akhirnya mereka menyimpulkan bahwa jika orang cukup sering diberitahu tentang suatu hal, maka mereka akan mempercayainya. Inilah yang oleh para peneliti di belakang hari diistilahkan sebagai illusory truth atau kebenaran ilusif.
Istilah ini dipakai untuk menjelaskan fenomena di mana pernyataan yang berulang akan memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebuah pernyataan baru. Lantas, apakah memiliki pengetahuan akan mengurangi efek kebenaran ilusif? Maksudnya, apakah orang yang punya pengetahuan tidak akan bergeming dengan keyakinannya meski ia sering digempur informasi yang berbeda? Mari kita baca artikel berjudul "Pengetahuan Tidak Menghalangi Kebenaran Ilusif" yang dimuat dalam Journal of Experimental Psychology, General Volume 144 nomor 5 tahun 2015. Artikel ini ditulis oleh Lisa Fazio dari Vanderbilt University, Nadia Brasher dan Elizabeth Marsh dari Duke University, serta Keith Payne dari University of North Carolina at Chapel Hill. Penelitian mereka bertujuan untuk menguji apakah efek illusory truth tetap terjadi kepada orang yang memiliki pengetahuan yang benar tentang topik yang dibicarakan. Penelitian melibatkan 40 mahasiswa dari Duke University. Metodenya mirip dengan penelitian Heiser dan kawan-kawan pada tahun 1977 berupa penelitian keyakinan para mahasiswa tersebut terhadap 176 buah pernyataan yang diberikan. Namun bedanya dalam penelitian ini ditambah dengan eksperimen kedua, berupa pengujian terhadap tingkat pengetahuan terhadap pernyataan-pernyataan yang mereka nilai sebelumnya. Misalnya, responden diminta menilai keyakinannya terhadap pernyataan Pasifik adalah samudra terbesar di dunia atau Atlantik adalah samudra terbesar di dunia. Selanjutnya, untuk mengkonfirmasi apakah responden betul-betul memiliki pengetahuan tentang hal itu, responden diminta menjawab pertanyaan, samudra apakah yang terbesar di dunia? Penelitian ini membedakan antara pengetahuan atau knowledge dan kefasihan atau fluency. Pengetahuan diterjemahkan sebagai sesuatu yang diketahui faktanya, sedangkan fluency diterjemahkan sebagai sesuatu yang sering didengar. Hasilnya menunjukkan bahwa ternyata kefasihan dapat mempengaruhi orang dalam mengambil keputusan meskipun ia memiliki akses ke pengetahuan. Ini yang diistilahkan oleh para peneliti tersebut sebagai pengabaian pengetahuan atau knowledge neglect, di mana individu gagal menggunakan pengetahuan yang dimilikinya ketika berhadapan dengan informasi yang lebih sering didengar. Penelitian ini memiliki implikasi penting dalam memahami bagaimana misinformasi dapat menyebar dan dipercaya bahkan oleh individu yang seharusnya tahu bahwa informasi tersebut salah. Pertanyaan selanjutnya, berapa kali pengulangan informasi baru bisa mempengaruhi opini orang lain? Inilah yang ditulis oleh Amyo Hassan dan Sarah Barber dari Departemen Psikologi Georgia State University pada jurnal Cognitive Research, Principle and Implication tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Frekuensi Pengulangan Terhadap Efek Kebenaran Ilusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana jumlah pengulangan suatu informasi mempengaruhi illusory truth effect, yaitu kecenderungan seseorang untuk mempercayai informasi yang sering diulang sebagai kebenaran. Sebagai responden, dipilih sebanyak 108 orang yang diberi 100 buah pernyataan yang mereka nilai kebenarannya. Peserta diminta membaca pernyataan tersebut dengan ulangan sebanyak 1, 3, sampai 27 kali. Baru seminggu kemudian mereka diminta menilai kebenaran pernyataan-pernyataan tersebut. Hasilnya, 1. Efek illusory truth benar terjadi, di mana peserta menilai pernyataan yang telah diulang sebagai lebih benar dibandingkan dengan pernyataan baru.
Dua, kenaikan persepsi kebenaran terbesar terjadi pada saat pernyataan muncul untuk kedua kalinya dan setelah 9 kali pengulangan tidak akan terlalu berpengaruh. Hal ini sejalan dengan teori kefasihan atau fluensi, di mana informasi yang lebih mudah diproses dianggap lebih benar. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, para buzzer pasti memanfaatkan dengan baik efek kebenaran ilusif ini. Karena mereka atau yang menyuruh mereka pasti tahu bahwa gempuran informasi yang berulang secara konsisten akan membuat orang lebih mudah dipengaruhi, sekalipun awalnya orang tersebut memiliki pemahaman yang berbeda. Ini karena otak manusia lebih senang memproses informasi yang biasa didengarnya daripada bersusah payah menggali pengetahuan yang memang sudah tersimpan dalam memorinya. Karena itu, jika Anda sering mendengar sebuah informasi, apalagi tanpa sumber yang jelas, waspadalah, waspadalah, kata Bang Napi. Bisa jadi Anda korban buzzer berikutnya. Demikian juga jika Andalah yang berprofesi sebagai buzzer, maka maksimalkanlah efek ini untuk memperoleh hasil yang lebih jos. Dan itu pun tidak perlu banyak-banyak, cukup 2-9 kali pengulangan, maka otak orang akan dapat Anda manipulasi. Demikian pula jika Anda anggota legislatif atau kepala daerah, yang dulu waktu berkampanye banyak berjanji, maka pastikan seluruh masyarakat Anda mendengar janji Anda sebanyak 9 kali, agar mereka yakin bahwa janji Anda itu akan benar-benar terwujud. Demikian baca jurnal kita hari ini. Jika Anda tertarik untuk membaca jurnal aslinya, info lengkapnya ada di deskripsi. Jika Anda punya pengalaman atau komentar terkait topik kita hari ini, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika Anda punya ide untuk baca jurnal selanjutnya, juga silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di baca jurnal yang akan datang. Salam literasi, salam baca jurnal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.